Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyarankan agar pemerintah mendata guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K guru tahap 1 tetapi tidak punya formasi. Kemudian pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi untuk menyediakan formasi bagi para guru honorer tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik atau kabar update dari Panselnas juga dari DPR RI, teman-teman ya. Di mana DPR RI di sini memberikan dukungan yang luar biasa sampai mendesak kembali pemerintah terkait terhadap hasil seleksi P3K di tahap 1 bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos passing grade. Jadi kembali DPR mendukung tentang guru-guru atau rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos passing grade di tahap 1 agar ada kekhususan di tahap 2 nantinya. Namun sebelum kita lanjut ke informasi menarik ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe jika berkenan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan sedikit informasi tambahan bahwa setiap informasi yang dimuat di channel ini atau berita yang admin muat di channel ini dikhususkan buat rekan-rekan yang memang belum tahu informasinya. Jadi jika rekan-rekan sudah tahu, sudah memahaminya, silahkan abaikan videonya, teman-teman ya. Itu simple kok. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasi pertama berhasil dikutip dari jpnn.com, di mana kita bisa lihat bersama judulnya guru honorer lulus passing grade P3K tahap 1 tak ada formasi. Sikap DPR tegas. Nah, nanti kita lihat bersama-sama rekan-rekan ya, bagaimana sikap tegas DPR RI kali ini. Nah, ini informasinya baru karena di sini dimuat pada hari Selasa 19 Oktober 2021, teman-teman ya. Hari ini berarti. Oke. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan kekhususan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 di tahap 1. Admin sangat-sangat yakin bahwa buat rekan-rekan yang nonton video ini pasti sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR, di mana kita bisa lihat bersama mendesak pemerintah untuk memberikan kekhususan bagi yang lulus passing grade di tahap 1. Karena kenapa? Untuk mencapai suatu passing grade itu bukan hal yang mudah, teman-teman ya. Alasannya, sebagian guru honorer tersebut dinyatakan tidak lulus karena ketiadaan formasi. Nah, ini alasannya. Sebagian katanya ya, sebagian guru honorer tersebut dinyatakan tidak lulus karena memang formasinya yang tidak ada begitu atau kurang. Tidak perlu dites, para guru honorer yang lulus passing grade itu sebaiknya dicarikan formasi dan langsung diangkat, kata Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda kepada jpnn.com. Nah, ini senada dengan yang P2G, teman-teman ya, yang baru-baru admin upload. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini, langkah tersebut harus diambil pemerintah agar guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri terselamatkan semuanya. Ini teman-teman ya, agar terselamatkan semuanya katanya. Jangan sampai mereka diminta ikut tes tahap 2, diadu dengan guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan peserta yang belum pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini sudah pasti teman-teman ya. Ini sudah pasti terjadi di tahap 2 itu. Akan diadu dengan yang swasta, yang berserdik, yang belum mengajar tapi berserdik, itu sudah pasti di tahap 2. Sebenarnya, pengangkatan 1 juta guru P3K untuk mengatasi darurat guru dan menyelesaikan masalah guru honorer. Jadi fokus ke situ saja. Nah, ini katanya tujuan daripada 1 juta P3K guru tersebut, teman-teman ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki juga mengungkapkan seleksi P3K 2021 seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN. Nah, ini teman-teman ya. Ini dari Bapak Fikri, teman-teman ya. Bapak Fikri selaku Wakil Ketua Komisi 10, di mana beliau mengatakan bahwa
seharusnya memberikan ruang P3K ya, mengenai P3K ini, seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Mereka yang selama ini mengisi kekosongan guru PNS diberikan kesempatan ikut tes P3K agar bisa berubah statusnya. Ya, benar juga teman-teman ya. Fikri mengatakan kalau kemudian dalam seleksi P3K guru tahap 2 dan 3, para guru honorer yang lulus passing grade diadu dengan lainnya kemudian kalah perankingan, bagaimana nasib mereka? Nah ini, bagaimana nasib mereka? Sementara tujuan pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru P3K karena melihat fakta ada 780.000 guru honorer mengisi ruang kelas. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyarankan agar pemerintah mendata guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K guru tahap 1 tetapi tidak punya formasi. Kemudian pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi untuk menyediakan formasi bagi para guru honorer tersebut. Nah ini solusinya juga bagus teman-teman ya. Dimana yang lulus passing grade itu ya pemerintah terkait berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan formasi bagi para guru honorer tersebut yang sudah dinyatakan pastinya lulus passing grade teman-teman ya, agar jelas tempatnya. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, masalah guru honorer tidak akan pernah selesai. Apalagi pada seleksi P3K 2019 pemerintah pernah melakukannya. Yang lulus passing grade diangkat semua. Nah, ini diambil contoh lagi yang 2019 teman-teman ya, dimana katanya bahwa pemerintah pernah melakukannya. Yang lulus passing grade diangkat semua. Nah, kalau misalnya sistemnya tidak sama dengan 2019, otomatis kan yang ada yang lolos passing grade tapi tidak terangkat seperti itu. Nah, selain daripada informasi dari DPR RI ini, ada juga informasi lainnya dari Panselnas teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat dari Bapak Abi Ridwan, di mana di sini di Twitternya beliau mempost sebagai rasa syukur Indonesia juara Thomas Cup. Saya sampaikan bahwa yang lanjut ke SKB CPNS hanya 3 kali formasi. Ini khusus untuk yang CPNS. Terus yang kedua, pada tahap 2 P3K guru tidak ada lagi keistimewaan sebagai guru induk. Dan yang ketiga, mereka yang tidak mendaftar sebelumnya sebagai peserta P3K guru tidak bisa ikut tahap 2 dan 3. Artinya buat rekan-rekan yang sebelumnya belum pernah buat akun, tidak pernah mendaftar, itu tidak bisa katanya ikut di tahap 2 dan 3 nantinya, karena istilahnya harus mendaftar dulu sebelumnya bersama rekan-rekan yang lainnya, meskipun nanti jadwalnya dia di tahap 2 atau tahap 3. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.